Siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah berikan petunjuk pada mereka melalui kitab dan ajaran Allah. Kemudian orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah pilih, para solehin, para aulia, itu jalan Allah yang lurus. Jamaah sekalian, mari kita buka Quran Suratul Fatihah, ya. Tema kita pagi hari ini adalah mengenal penjelasan Al-Quran, memahami penjelasan Al-Quran, mempelajari penjelasan Al-Quran tentang apa yang dimaksud dengan sirat mustaqim, ya. Sirat mustaqim. Kita buka terlebih dahulu Quran Suratul Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Waj'alna minal ladzina ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin Allahumma amin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa bika al-aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman. Rabbana zidna ilman. Rabbana zidna ilman. Hab lana hukman. 'allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma ya karim wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'ail khair wal hadirina jami'an ya karim mimman ataka biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Al-Mahdi, bil khusus pengurus, pembina, pengasuh, imam dan qudwah Masjid Al-Mahdi, Ustadzuna Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, sekeluarga, mata'anallah bituli baqaihi fina fi khairin wa lutfin afiyah wa nafa' lil ummah al-islamiyah. Hadirin dan hadirat yang senantiasa semoga selalu, insyaallah selalu dirahmati, diberkahi, diampuni,
dibimbing dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mari kita ucapkan terlebih dahulu kalimat hamdalah. Paling tidak alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah ba'da ibadih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala bentuk puji, puja, anugerah, kenikmatan semua adalah milik Allah, dari Allah dan untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa sanjungkan, hadirkan, kirimkan minimal dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini jamaah sekalian, kita akan merenungkan panduan-panduan suci dari firman-firman suci yang insya Allah tentunya akan membuat hati, jiwa, ruh dan akal kita tambah suci. Tentang apa? Tentang sebuah pemahaman akan maksud dari doa dan permintaan yang kita panjatkan ke hadrat Allah sehari semalam minimal 17 kali. Betul nggak? Minimal nih 17 kali. Tapi tentunya kan rata-rata lebih dari itu. Dengan qobliyah ba'diyahnya, dengan tahajud witirnya, dengan duha, tasbih, salat tasbih, dan yang lain-lain. Ataupun di luar salat, kita berdoa setiap memulai majlis, menutup majlis, ada urusan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita. Doa setiap hari kita panjatkan pada Allah. Ihdina, Tuhan bimbinglah kami. Ihdina, Tuhan tunjukkan kami. Ihdina, Tuhan hantarkan kami. Itu kita minta tuh tiap hari tuh. Kita minta. Apa yang kita minta? Bimbing, tunjukin, arahkan, hantarkan kita kepada apa? As-sirat al-mustaqim. Sirat artinya jalan. Jalan yang bagaimana? Yang ukuran jalannya lebar, luas, ya, yang mampu menampung banyak pejalan dan kendaraan. Itu namanya sirat. Dalam Al-Quran, kalimat yang menunjukkan arti bahasa kita jalan itu ada bermacam-macam. Yang pertama ini sirat. Yang kedua sabil. Sabil juga apa? Jalan. Ada lagi, ada tariq, juga jalan. Nah, namun yang istimewa kata sirat ini adalah sebuah jalan yang menunjukkan size dan ukurannya begitu luas, tidak sempit, lebar, tidak ngecil. Ini adalah sirat. Itu namanya apa? Sirat. Kemudian al-mustaqim, lurus. Enggak ada bengkok, enggak ada belokan curam, enggak ada putaran, yang ada lurus aja. Jadi arti as-sirat, jalan yang lapang, yang lebar, yang luas, al-mustaqim, yang lurus. Nah, lalu apa itu yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim? Jalan yang lapang, jalan yang lebar, jalan yang lurus. Apa kira-kira? Nah, ini yang kita pelajari. Akan pelajari, pahami dari Al-Quran penjelasan Tuhan. Langsung nih, penjelasan Tuhan dalam firman-Nya tentang apa yang dimaksud dengan sirat. Jalannya Allah yang lapang, yang lebar, yang lurus. Ini adalah satu harapan yang selalu dipanjatkan orang beriman
minta kepada Allah, diarahkan, ditunjukkan, dibimbing pada jalan yang lapang dan juga lurus. Kira-kira itu apa kira-kira? Hah? Apa tuh jalannya? Jalan apa tuh kira-kira? Udah tahu belum? Tahu belum? Belum. Emang belum bacain? Ya kan? Belum tahu gitu ya. Nah, sekarang kita minta pada Allah, Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahkan aku ilmu, pengetahuan dan keyakinan khususnya tentang tema kita pagi hari ini. Minta bimbingan pada Allah, tambahin pada Allah keyakinan dari Allah. Apa itu sirat mustaqim? Supaya kita hidup sejalan dengan itu. Nah, jawaban yang pertama ada pada ayat berikutnya. Yang pertama jawaban ini, apa itu sirat mustaqim? Ini ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lebar, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmatnya Allah atas mereka. Tuh. Jadi sekarang ini apa ini? Di sini sebuah pelajaran dari Al-Quran. Kalau mau tahu jalan yang lurus, nih jalannya orang-orang dulu. Siapa orang dulu itu? Salaf soleh atau bagaimana? Dengerin ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau telah anugerahkan nikmat pada mereka. Siapa tuh mereka itu? Berikutnya, ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang engkau murka pada mereka. Jalannya orang-orang yang dimurka oleh Allah, bukan. Waladdallin, juga bukan jalan orang yang tersesat hidupnya, tersesat jalannya. Nah, terus jalan siapa itu? Ya tadi, jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmatnya atas mereka. Siapa? Siapa coba? Orang bertakwa, gitu. Jalan siapa coba? Sabar, kan lagi belajar kita. Benar gak? Kita dengar lagi penjelasan Allah pada ayat lain. Ada 3 macam ya. An'amta alaihim, maghdubi alaihim, dan ad-dallin. Ada 3 macam kelompok orang yang Allah sebutkan di ayat ini. Ayat ke-7, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Siapa pertama? Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Yang kedua, bukan jalannya orang-orang yang Allah murka, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, karena tema kita siratal mustaqim, udah yang al-maghdubi dan ad-dallin nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang kita lihat dulu nih penjelasan tentang siapa mereka. Alladzina an'amta alaihim terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 ya. Ayat 69 dan Quran surah Maryam ayat 58. Catat nih, mari kita baca. Siapa orang-orang yang Allah telah berikan sejatinya nikmat atas mereka? 1 An-Nisa ayat berapa? 69. Yang kedua Maryam ayat berapa? Ayat 58. Kita buka dulu Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 69 halamannya 89. Udah dibuka ayatnya, halamannya 89. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ
wa kafa billahi alima. Jadi kalau mau pilih teman itu tadi, siapa temannya? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Siapa tuh orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, yang Allah telah anugerahkan nikmat yang sejati atas mereka? Siapa itu? Satu, para nabi. Jadi apa yang dimaksud jalan Allah yang lurus tadi? Jalan yang lapang yang lurus, jalannya para nabi. Tuh. Jalannya para nabi. Nah, kalau mau kenal para nabi, buka Quran. Di situ kisah-kisah para nabi banyak. Nanti ada Quran surah Maryam nih. Allah sebutkan sebahagian. Para nabi. Tuh. Itu jalannya para nabi. Jadi jalannya jalan Allah yang lapang, yang luas, yang lurus, bukan Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukannya Mu'tazilah, bukannya Asy'ariyah, bukannya Maturidiyah saja, NU, Muhammadiyah, Persis, bukan itu, bukan. Jalan Allah yang lapang, yang luas, yang lurus, jalannya para nabi. Tuh, satu. Yang kedua, para siddiqin. Orang-orang yang mencintai kebenaran, yang suka pada kebenaran, yang jujur ucapan dan tindakan, itu namanya siddiqin. Jelas? Siddiqin. Ya. Itu yang perlu kita ikutin. Jadi kita berdoa, kita ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkan kami, arahkan kami, bimbing kami pada jalanmu yang lurus, jalanmu yang lapang, yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para siddiqin. Pertama para nabi, yang kedua para siddiq. Siapa tuh siddiq? Siddiq itu berada dalam lingkaran kebenaran. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Nama lain dari Al-Quran itu As-Sidqu. Tuh. Nama lain Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan namanya banyak tuh. An-Nur, Al-Muhaimin, Asy-Syifa, Al-Furqan. Ya, di antara nama Al-Quran adalah As-Sidqu. As-Sidqu. Orang yang membenarkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, ya, berjalan seiring pandu Quran, namanya siddiq. Tuh. Ngerti ini Pak? Jadi para siddiqin siapa? Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Nah, buat kita siapa rasulnya? Yang terakhir ini, Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jadi jalannya Nabi Muhammad, jalannya Quran. Orang yang membenarkan Nabi Muhammad namanya Siddiq. Tuh lihat, ada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena di masa orang-orang gak percaya berita-berita yang disampaikan oleh beliau, Nabi kita Muhammad, dia doang sendirian nih, aneh percaya. Mau dibacain ayatnya kayak mau belum, pokoknya apa yang disampaikan oleh Muhammad, aneh percaya 100%. Disebutlah dia Siddiq. Tuh. Karena selalu mempercayai, membenarkan apa yang Rasul bawakan. Tuh. Jadi jalan sirat itu jalan siapa? Jalannya para siddiqin. Nah, lalu siddiq itu tadi pertama dalam lingkaran Quran. Kedua, ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Tentunya apa? Siddiq. Omongannya sama perbuatannya sejalan. Ada orang omongannya lurus, perbuatan lain, ya kan? Karena dalam Al-Quran sampai Allah bilang begitu, ya, jangan sampai kau terpesona dengan apa? Dengan omongan ucapannya yang prakteknya nggak sejalan. Tuh,
Itu namanya orang kadzab, tukang bohong, tukang tipu, tukang kadzab. Kalau ini siddiq, jadi orang yang berada dalam lingkaran Quran, orang yang ucapannya dan perbuatannya seiring sejalan, orang yang selalu mencintai kebenaran dan mengikutinya, itu namanya siddiq. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Allah yang lurus, yang lapang, jalannya para nabi, jalannya para siddiq. Yang ketiga, wasyuhada. Kalau kita sebentar ini kan memahamin syuhada itu apa sih? Orang yang mati syahid, gitu ya. Lalu apa itu mati syahid? Terus apakah hanya terpaku sama orang yang mati doang? Hah? Lalu nanti ada penjelasan para ulama bermacam-macam syahid, syahid dunia, syahid akhirat, gitu katanya. Dipecah-pecah lagi. Sekarang kita nggak perlu jauh ke sana. Cukup pemahaman apa arti syuhada. Syuhada itu jamaknya syahid atau syahid. Siapa itu? Orang yang menyaksikan kebenaran. Orang yang menyaksikan kebenaran, bersaksi terhadap kebenaran, menyaksikan kebenaran dan ikut mendukung kebenaran, itu namanya syuhada. Dan kita ini semua adalah syuhada Allah. Kita semua nih punya tugas menjadi syuhada Allah fil ard, saksi-saksi kebenaran yang membenarkan Allah, membuktikan kebenaran Allah di atas permukaan bumi. Ada nggak tuh ayatnya kira-kira? Ada, ada. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayo kita buka. Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Coba dibuka halamannya 22. Ini supaya setiap kalimat Quran kita faham sesuai penjelasan Quran. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Udah, halaman 22 ya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Udah segini aja. Fadhil Habib. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat pertengahan. Dengerin, Allah jadikan kita ini umat pertengahan. Umat Islam harus selalu berada di tengah, menjadi kelompok umat yang moderat, enggak miring kanan, enggak apa tuh? Apa tuh kalau layangan apa? Kalau miring apa bahasanya layangan? Hah? Oleng, apalagi? Apa lagi nggak? Singit. Nah, main layangan dulu nggak? Ibu dulu pernah main layangan nggak? Ya, layangan singit nih, ya nggak? Miring mulu gitu, terus singit tuh, gitu. Islam itu, umat Islam nggak boleh jadi umat yang singit. Nggak miring kanan, ekstrem kanan, ataupun singit kiri, nggak boleh. Umat dan wasata. Dengerin nih. Umat Islam cirinya harus menjadi umat pertengahan. Tuh. Kalau sekarang ada kelompok di Indonesia NU Muhammadiyah, kalau kita tengah. Di dunia ada kelompok Sunnah sama Syiah, kita tengah. Loh, kok begitu? Emang Al-Quran yang suruh? Allah yang perintahkan kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak singit kiri. Itu namanya ummatan wasata. Tidak juga menjadi umat yang mufrid,
juga mufarrid. Apa tuh mufarrid? Ekstrim banget, keras banget, kaku. Atau mufarrid, gampangin aja. Gampangin aja, udah bikin dosa aja nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun, lu bikin dosa, mabok dah. Habis itu ucapin istighfar 1000 kali. Begitu katanya. Nggak apa-apa. Lu bikin dosa, habis itu istighfar yang banyak. Itu namanya apa tuh? Singit. Yang satu lagi ekstrim banget, kaku bener. Itu enggak. Islam ummatan wasata, pertengahan. Baik, apa berikutnya? Litakunu. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dengerin. Kalian semua menjadi syuhada. Litakunu syuhada 'alan nas. Kita semua ini punya tugas menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ajib kan? Antum syuhada Allah fi ardih. Nih, syuhada. Berikutnya. Dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan. Hati-hati. Karena masing-masing menjadi saksi, ada saksi buat kita lagi nanti. Atas perbuatan kita semua. Siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jamaah, saya mau tanya. Kalau orang beriman pada Allah dan Rasul, itu cinta gak sama Rasul? Cinta kagak? Sayang kagak? Baik, saya mau tanya. Kira-kira nanti gimana perasaan kita kalau sampai di waktu di sidang, di hari persidangan nanti, yang menjadi saksi atas amal baik kita Rasulullah. Kira-kira girang nggak? Jemaah, assalamualaikum. Girang nggak kira-kira? Kalau Allah Rasulullah yang menjadi saksi penolong, saksi pembela, ya, di hadapan Allah atas perbuatan kita, girang nggak kira-kira? Nah, tapi sebaliknya, jangan bikin sakit hati, kecewa, patah hati Rasul. Kalau sampai baginda Rasul nyaksiin kita berbuat jelek, kira-kira Rasul kecewa gak? Rasul sedih gak? Ada yang ngaku Rasul aneh umatmu, iya, ikut persidangan. Di sidang amalnya jelek semua, sedangkan Rasul berdiri menyaksikan perbuatan kita. Gimana kira-kira? Rasul sedih gak? Rasul kecewa gak? Apa kita mau jadi umat Rasul yang bikin kecewa hati baginda Rasul? Gak mau dong. Kenapa kecewa? Karena selain ada baginda Muhammad nyaksiin kita, para nabi Rasul sebelum beliau ngeliat. Jangan sampai para nabi Rasul bilang, ya umat Muhammad begitu doang. Umat Muhammad tuh ya kata Allah nabi akhir zaman, nabi paling istimewa, paling agung. Umatnya begitu doang. Tiap ditampilin amalnya jelek melulu. Gimana kira-kira? Rasul marah gak? Enggak, insya Allah gak marah. Cuma kecewa. Masa kita mau bikin hati Rasulullah kecewa? Tuh, jelas jamaah? Ini tadi siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amallah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rasul ini liyakunar rasul waliyakunar rasul alaikum syahida. Jangan sampai Sayyidus Syuhada Muhammad ibn Abdullah kecewa terhadap kita. Ikuti jalan yang disampaikan baginda Rasul melalui Al-Quran. Berikutnya, siapa itu jalan as-sirat itu tadi? Al-mustaqim, yaitu wasyuhada was-salihin. Jalannya orang-orang soleh. Jalan lurus yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Nih, saya ingatkan berulang-ulang. Fahami apa arti dari soleh. Soleh baik Ustadz. Oh iya, itu mah terjemah. Arti soleh baik. Lalu apa yang dimaksud dengan soleh? Soleh itu artinya sesuai dan cocok. Apa maksud amal soleh? Amalan yang sesuai, yang cocok, seiring. Dengan apa?
kemauan yang memerintahkan kita beramal soleh. Siapa itu? Allah. Maka arti amal soleh, amalan yang sejalan dengan perintah Allah, amalan yang sesuai dengan panduan Allah, amalan yang tidak berseberangan, tidak berselisih, tidak kontra dengan tuntunan dan tuntutan Allah. Nah sekarang kita tanya, di mana kita tahu tuntunan Allah? Dari mana kita mengerti bimbingan Allah? Dari mana kita tahu arahan-arahan Allah? Dari firman-firman Allah. Jadi orang soleh itu orang yang amal perbuatannya seiring dengan panduan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jelas tidak? Jadi orang-orang soleh itu siapa? Kaum solehin, orang yang hidupnya, kesehariannya, ucapan, perbuatan dan tindakannya, bahkan lintasan fikirannya seiring dengan panduan kitabullah. Alhamdulillah. Nah, sekarang jelas kira-kira apa yang dimaksud dengan penjelasan dari Siratal Mustaqim? Jelas tidak? Jalan Allah yang lurus, yang lapang, yang lurus, yang itu dipraktekkan oleh para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Maka Allah bilang, wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah, Allah nggak bilang ulaika sahabi. Tidak, rafiq. Apa tuh rafiq? Rafiq ini Pak, walaupun jaraknya jauh, nggak ketemu, tapi mengikuti jalan mereka, dikelompokkan di rombongan mereka. Sebaik-baik rombongan itu namanya rafiq. Saya mau tanya, kita ketemu nggak para nabi? Ketemu nggak? Nggak ketemu sekarang? Oke. Ketemu nggak dengan para ahli bait nabi? Enggak. Ketemu nggak berjumpa dengan para sahabat setia nabi? Enggak. Tapi kalau kita ikutin Al-Quran yang dibawa oleh nabi, yang diperhatikan oleh para ahli bait nabi, sahabat pilihan nabi, para tabi'in nabi, nah kita ini walaupun jauh digabungin bersama mereka. Maka Allah bilang tadi, wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya ada doa Pak, doa orang-orang di Tarim tuh ada doanya, doa pendek. Bahkan doa ini kadang jadi bahan omongan biasa, bahan omongan apa sehari-hari. Apa doanya? Ya Allah bitaufiq, ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq. Ya Allah bitaufiq asa atau hatta nalhaq ma'ar rafiq atau birrafiq. Itu omong biasa. Ya Allah bitaufiq asa nalhaq birrafiq. Apa artinya? Mudah-mudahan dapat taufik, kita bisa kumpul sama rafiq. Siapa rafiq kita tuh? Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Amin ya rabbal alamin. Jelas tidak kira-kira? Baik. Sekarang kita buka lagi penjelasan Quran tentang siapa saja tuh contoh para alladzina an'amallahu alaihim. Kita buka Quran surah Maryam. Ini saya bacain cuplikannya ya dari halaman 308. Sebenarnya ini dari ayat ke 41 ya. Tapi konteks kita ayat 58. Bapak Ibu buka terjemahnya, dengerin aja. Nanti yang dibaca sama Habib Ali cukup ayat 58 ya. Coba didengarkan ini kisahnya para nabi, dimulai dari kisahnya Ibrahim. Ini Allah perintahkan nabi sebut-sebut, ceritain tentang ini semua. Karena mereka ini orang-orang yang Allah katakan tadi, alladzina an'amallahu alaihim. Allah berfirman kepada baginda Rasul Muhammad, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kan siddiqin kan? Ini yang pertama nih disebut dengan siddiq. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya.
Ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جزاك الله خيرا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا له نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuh kisah-kisah para nabi dan sepak terjang mereka, perilaku mereka, perjalanan hidup mereka, sifat-sifat mereka Allah sebutkan. Mulai siapa? Ibrahim. Siapa lagi? Musa. Siapa lagi? Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Ismail. Siapa lagi? Kemudian Idris, ya. Kemudian siapa lagi? Mimman hamalna ma'a Nuh, ya, Israel dan yang lain-lainnya. Dengarkan ini. Merekalah para orang-orang yang Allah anugerahkan sejati nikmat atas mereka. Itu para nabi. Maka arti sirat al-mustaqim, jalannya Allah yang lurus, jalannya para nabi-nabi yang Allah sebutkan di sini. Lihat tuh, shadiqal wa'di, jujur ucapan dan janjinya. Apalagi? Orang yang begitu tunduk dan patuh, yang merintahkan keluarganya sholat, ya, yang merintahkan orang bayar zakat. Betul. Terakhir, siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah berikan petunjuk pada mereka melalui kitab dan ajaran Allah. Kemudian orang-orang yang Allah pilih.
Orang-orang yang Allah pilih, para solehin, para aulia, itu jalan Allah yang lurus. Enggak terkungkung dibatasi dengan nama kelompok. Tidak. Al-Quran enggak pernah nyebutkan kelompok kecuali kelompoknya para nabi, para siddiq, para syuhada, para solehin. Jangan kita dikungkung dengan kelompok, madhab, aliran. Jangan. Jalan Allah yang lurus itu luas. Bukannya milik satu kelompok. Bukan. Sempit banget dong. Berarti bukan sirat. Itu namanya gang. Gang. Tahu gang? Gang sempit gak? Gang yang paling sempit gang apa? Gang senggol. Iya, berdua aja susah gitu, paham nih? Ya? Itu bukan jalan, bukan sirat namanya. Kalau sirat itu lapang, luas. Tuh, minimal kayak jalan tol. Yang satu lajur bisa masuk 4 baris mobil. Panjang lagi. Satu lajur ya. Kalau kanan dan kiri itu namanya jalur. Nih satu lajurnya isinya 4-5 jejer, bisa muat. Lajur sebelah lagi begitu juga, walaupun berlawan arah. Itu namanya lajur, jalur yang berlawan arah. Yang satu arah namanya lajur. Itu sirat. Lah kalau satu kelompok doang merasa yang benar, gang senggol itu namanya. Bukan sirat, namanya apa ya? Gang senggol. Tarik. Zukok. Gampang kesenggol. Kesel mulu bawaannya. Kalau jalan yang lapang, jalannya para nabi. Hatinya lapang nggak para nabi? Hatinya lapang nggak? Jalannya para nabi itu sabar. Sabar apa nabi? Mau dicaci, dinyinyirin, sabar. Karena yang dihisap saya, bukan ente. Anda nggak bakal ditanya oleh Allah dengan amal perbuatan ente. Yang aku ditanya perbuatanku sendiri. Ngapain kepo sama orang? Betul? Hah? Sibuk mikirin orang. Lah kita nggak bakal ditanya sama Allah. Ngapain? Kita yang bakal ditanyanya kita belum tahu nih selamat apa enggak. Masih sibuk urusin amalan orang. La ilaha illallah. Nih, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kalau dibacain ayat-ayat Allah, mereka tunduk, mereka patuh, mereka bersujud, mereka nangis. Itu jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Bukan yang goyang-goyang melulu. Bukan. Tuh. Coba tuh. Yang ributin urusan ini, urusan itu. Urusan duit, urusan tambang ribut-ributin dia. Kiai beradu. Tuh. Bukan. Jalannya Allah yang lapang, yang lurus. Itu cirinya orang-orang yang saat dibacakan di hadapan mereka ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Itu jalannya orang-orang yang lurus, yang Allah anugerahkan nikmat pada mereka. Jelas tidak? Loh, dapat pagi hari ini penjelasan siratal mustaqim dari 1 surat Al-Fatihah ayat ke-7, surah An-Nisa ayat berapa tadi? 69, dan surah Al-Maryam ayat 58. Dapat ilmu pagi ini. Dapat ilmu. Alhamdulillah. Mau tahu nggak mana lagi jalan yang lurus? Mau tahu lagi? Masih ada nih, masih banyak penjelasannya. Waktunya masih banyak, baru jam 6, ya kan? Nah, kita buka Quran suratul An'am. Ya, kita buka Quran surah Al-An'am. Enak gak ngaji Quran? Ya, Pak. Enak gak ngaji Quran? Tuh, Quran jelasin kita. Makanya duduk sama Quran biar dapat penjelasan dari Al-Quran. Kita buka Quran suratul An'am. Atau sebelum An'am kejauhan deh, kita ini dulu ke Ali Imran dulu. Ali Imran ayat 51. Halamannya 56. Halaman mushafnya 56, ayatnya 51. Ini ucapan Nabi Isa nih. Ucapan Nabi Isa ya dalam menjelaskan sirat mustaqim. Tuh, ya kan? Tadi Nabi Isa belum sebutin kan? Belum ya? Ibrahim udah, ya. Musa udah, Yakub udah, Ismail udah, Ishak udah, ya, Idris udah, ya kan? Nah, sekarang penjelasan Nabi Isa tentang sirat mustaqim. Quran surah Ali Imran, 1 ayat aja kita baca. Kalau dari atas kepanjangan. Ini ayat di atas nih, ya. Mulai dari ayat ayat 45 sampai 50 itu kisah tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa. Kalau tadi kan di surah Maryam Nabi Ibrahim, Musa, Ishak, Yakub, Musa, siapa lagi?
Ismail, Idris, ya sekarang Nabi Isa nih menjelaskan tentang sirat mustaqim itu apa. Allah berfirman melalui ucapan Nabi Musa ini, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Allah Tuhanku, penciptaku, wa Rabbukum, pencipta kalian. Karena sebagian orang di zaman Nabi Isa ini mikir kalau Isa ini Tuhan atau minimal anak Tuhan. Kata Nabi Isa, bukan. Yang mencipta saya Allah, yang mencipta kalian juga Allah. Maka kewajiban saya dan Anda menyembah, mengabdi kepada pencipta, yaitu Allah. Nah, mengabdikan diri kepada sang pencipta, itulah yang dimaksud dengan hadza siratun mustaqim. Enak gak tuh penjelasannya? Nabi Isa yang ngasih penjelasan nih, saya menerjemahin doang ya. Ini penjelasan Nabi Isa. Jadi berarti kita tanya, Ustadz, apa itu yang dimaksud dengan sirat mustaqim? Apa lagi? Jawabannya nih, penjelasannya bukan dari aneh, dari Nabi Isa. Apa itu sirat mustaqim? Menyembah, mengabdikan diri hanya kepada pencipta. Nggak boleh kepada yang lain. Kenapa? Yang lain sama, yaitu dicipta. Maka kita hanya boleh menyembah, mengabdi kepada pencipta. Siapa itu? Allah. Nah, pemahaman tentang kewajiban menyembah, mengabdikan diri hanya kepada pencipta, itulah yang dimaksud dengan siratun mustaqim. Jelas tidak jemaah? Jelas tidak? Enak kata penjelasan Quran? Enggak belibet-libet kan? Tuh, ayo kita buka sekarang surah Al-An'am. Ayo, setelah Ali Imran kita pindah ke Al-An'am. Ayat 87. Halaman berapa ya? Halaman 138. Nih saya baca dari ayat 83 ya. Tapi kita konteksnya ayat 87 sampai 90. Tapi saya baca dari ayat 83. Ini seperti surah Maryam tadi. Kisah tentang para nabi-nabi juga. Ya, baik. Dengarkan ini. Allah berfirman. Ini kaidahnya tentang sirat mustaqim sudah Allah beritahukan, perkenalkan di ayat 83 yang pertama kita baca ini. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tadi kan orang-orang alladzina an'ama alaihim siapa? Minal ladzina hadaina. Ya. Ini namanya muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Nah, lihat tuh. Itu jalannya para orang-orang saleh. Lihat coba. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Lihat itu. Dzalika hudallah
Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman hadaita wa syi'ta bihidayatina ya karim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Jadi apa yang dimaksud sirat mustaqim? Jalannya orang-orang yang Allah sebutkan namanya dari ayat 83 hingga ayat 86. Itu jalannya mereka. Itu siratal mustaqim. Jelas tidak jamaah? Jelas tidak? Alhamdulillah. Tuh, Allah karim. Ayo kita pindah lagi. Masih di Al-An'am. Kita pindah lagi. Ayat berapa ini? Kita pindah ayat 126. Halaman 144. Geser dikit beberapa halaman. Nah, kita baca dari ayat 125 dan 126. Dengarkan ini. Yang dimaksud dengan sirat adalah al-Islam. Ya, kalau tadi jalan para nabi, sekarang definisi yang berikutnya dari sirat mustaqim apa? Apa itu? Al-Islam. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Ayah Habib, bismillah. Allahu Akbar. Ayat 125 Habib. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dengerin, inilah Islam. Bib, Islamnya apa? Ada tambah nggak? Islam NU, Muhammadiyah, Sunnah, Syiah, ada? Islam aja ya? Ada nggak tambahannya? Ada nggak tambahannya? Islam Sunnah, Sunni, Syiah ada? Yang benar Bib? Ada mungkin Bib? Apa NU, Muhammadiyah? Beritahukan ini kata Allah. Bacakan ayat ini kata Allah. Rasul, siapa di antara kita? Siapa aja yang Allah inginkan berikan petunjuk buat dia, cirinya ada. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dia punya hati, dia punya dada menerima Islam. Titik. Nggak pakai koma. Islam NU, Muhammadiyah, nggak ada. Islam, titik. Deh, Islam. Udah, titik aja tuh. Kalau mau tambahan boleh Islam Quran. Islam yang penjelasannya dalam Al-Quran. Bukan menurut Ustadz anu, Kiai anu, Habib anu, enggak. Islam penjelasan Quran. Titik, udah itu aja. Itu cirinya orang yang Allah inginkan dapat hidayah. Alhamdulillah. Tuh. Kalau ciri orang yang bakal tersesat jalan, kalau diajak udah ngapa? Nih ikutin Quran nih. Islam yang satu. Nggak bisa begitu dong.
Harus jelas. Ini ustadznya Sunni apa Syiah? Ini ustadznya NU apa Muhammadiyah nih? Tuh. Paham aja, Pak? Itu, Bapak ada sebagian daerah, Pak. Kalau nggak salah di daerah Madura, pedalaman tuh, Pak. Kampung. Kalau kenalan sama orang, tanya apa agamanya? Agama apa? Nama siapa? Fulan bin Fulan. Agamanya apa? Islam. Islam apa? Ada Islam apanya nih? Kalau Anda bilang, saya dari kecil ikut Muhammadiyah. Oh, belum Islam sampean teh ya. Belum Islam sampean. Nah, Islam kudu NU. Tuh. Itu. Ini kemarin lagi ramai nih videonya. Ada satu kiai juga di Jawa. Ya Allah Akbar alaih. Allah Akbar ya Rabbana yahdi. Pokoknya Islam tuh NU. NU itu agama. Coba. NU katanya agama. Pak, saya dari kecil NU. Ya kan? Tariqah saya Alawiyah, guru saya Habaib, Kiai, semua. Kakek saya yang membawa NU ke daerah Kebayoran, memperkenalkan NU dari Tebuireng. Coba. Tapi nggak ada tuh bilang NU itu agama, nggak ada. Ini bilang NU itu agama. NU itu bukan cuma ormas. NU itu agama. La ilaha illallah. Gimana kiai begini nih? Santrinya ratusan ribuan, muskilah ini. Repot entar nih. Doktrin semua kayak gitu. Nih, dengarkan Allah berfirman, siapa orang yang Allah yang sejalan yang Allah kehendaki tersesat jalan, cirinya apa ya? Allah jadikan hatinya sempit menerima Islam. Sesek dia punya dada, seperti orang naik ke atas langit. Maksudnya apa, Pak? Lihat ini, Al-Quran udah ngasih tahu nih, makin tinggi oksigen makin kurang, Pak. Makanya kita ini kalau belajar, ya jangan pengen jadi tinggi kecuali cuma satu, biar bisa melihat banyaknya pemandangan di bawah. Lihat sini. Kenapa, Pak? Resikonya orang makin tinggi, walaupun belajar makin tinggi tuh, Pak, dada oksigen makin berkurang, Pak. Oksigen makin berkurang. Macam-macam dipelajari, ya pengen jadi paling tinggi, naik atas, ngep, Pak. Orang boleh pengen tinggi, Pak, naik ke puncak tinggi, cuman pengen lihat banyak keindahan di bawah, betul gak? Orang kalau makin tinggi makin kelihatan kan semua. Tuh, semua kelihatan ada macam-macam. Kalau depan sini doang ya dikit, betul nggak? Bapak kan percaya? Besok jalan ke puncak deh, sampai puncak tuh tahun, lihat ke bawah tuh, lihat. Oh, kota macam-macam tuh, ada kebun, ada hutan, ada macam-macam. Itu tujuannya. Kalau cuma mau naik ke atas belajar banyak, cuma pengen nyari ketinggian pangkat dan kedudukan, hati-hati. Makin tinggi, oksigen makin berkurang, angin makin kencang. Tuh. Enak kenapa? Santai di bawah aja, kalau nggak mau di bawah aja dah, anginnya nggak gede-gede. Tuh, betul nggak? Itu ka'annama yas'adu fis sama. Kemudian demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Arti kata rijis itu kotoran. Arti asal benar itu apa? Kotoran. Artinya siksa, dosa, rijis, najis. Ya enggak? Orang yang nggak beriman kepada ayat ini, dia akan dapatkan dosanya yang paling awal, kotor hati, kotor keyakinan. Tuh, itu makanya ciri sirat mustaqim itu orang yang mau nerima Islam. Berikutnya, Bib. Dan inilah dengerin, ini nih Islam. Tuh, yang cirinya lapang dada. Tuh, Islam itu cirinya apa? Lapang dada. Kalau hati sumpek mulu, keislamannya menurun. Hati-hati. Keimanan berkurang. Jangan hati sempit. Ya Allah. Lihat orang lain dapat nikmat, hati sempit. Tuh, cirinya itu orang tersesat hidupnya, tersesat pikirannya. Tuh, Bib, orang punya bini baru. Kalau yang baru kawin melega, Bib. Yang belum kawin-kawin ini, ya Habib Ali udah kawin lagi. Aneh belum, gitu ya. Ya kan? Nah, itu cirinya apa? Itu Islamnya menurun tuh. Kualitas imannya lagi down. Kalau sumpek mulu dia punya hati.
Cirinya Islam kuat itu apa? Hati lapang. Pak, kalau hati lapang, badan enak. Kan sudah terbukti sekarang. Sudah terbukti nih. Penyakit itu 80% dari mana? Pikiran. Saya mau tanya Pak, pikiran di dada apa di kepala? Ayo coba. Pikiran di dada apa di kepala? Hah? Ayo coba. Kan kalau bilang hati lapang. Jadi pikiran di kepala apa di dada? Bukan di kepala. Kepala namanya otak, Pak. Ya. Pak, ini subhanallah ya, Al-Quran dan ucapan Nabi itu dibuktikan oleh sains. Dalam jantung kita, jantung ini ada sekian persen otak, Pak, yang tugasnya berpikir dan menentukan sesuatu. Itu tidak ada rupanya. Jadi bukan cuma tempat mompa darah, ya, oksigen darah doang, bukan, tapi dia ada sistemnya. Itu dibuktikan oleh para sains sekarang ini. Jadi ketika Al-Quran bilang, kok bukan di kepala, kok bukan di otak, kok bilang dada, di dada inilah tempat semua motor, Pak, penggeraknya. Selain darah, oksigen, diatur situ, juga penentu arah dan pilihan. Itu di sini, Pak. Tuh. Makanya guru-guru dulu tuh, habis sholat ngajarin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, sholawat, pegang dada. Baca alam nasrah 1 kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 3 kali. Biar apa? Biar dadanya lapang, pikirannya luas. Gimana kira-kira? Enak gak? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca istighfar 3 kali, salawat buat Nabi, pegang dadanya. Tangan kanan nih, ini. Tuh. Ya, makanya kalau dulu ngaji fikih, kita tuh ngaji fikih sholat tuh, kayak sholat, sampai naruh tangan ini kan ulama beda pendapat ya. Yang naruh tangan nih, lepas boleh. Ada sunnahnya lepas. Naruh juga ada. Di mana naruhnya? Ada riwayat di pusar nih. Oh, di pusar. Ada di bawah pusar. Jangan terlalu bawah. Nggak boleh. Ya. Ada di dada. Di arah dada sini. Ada di tempat jantung di dada kiri. Gini. Macam-macam tuh Pak tuh. Di antara hikmahnya, yang naroknya di dada sebelah kiri, ya, itu supaya ketika sedang sholat, nyambung tangan kita ini dengan dada. Jadi antara yang dibaca, difikirkan, semua seiring khusyuk sama dengannya. Buahnya bisa khusyuk. Kalau di sini, plek gitu. Jangan kemana-mana ya. Jaga ini, begitu. Ya, itu kan banyak pilihan, ya nggak? Di antara hikmahnya para ulama ngasih tahu begitu. Tuh, alhamdulillah. Alhasil inilah Islam sirat rabbika mustaqimah. Dengerin, sudah kami jelaskan bahkan dengan rinci. Kalau bayana jelaskan bukti. Fasalna jelaskan rinciannya. Allah bilang, dan sungguh kami telah jelaskan dengan rinci ayat-ayat kami. Tuh Pak, Siratul Mustaqim dirinciin dengan ayat-ayat. Betul nggak? Ya kan? Sudah dirincikan, tapi nggak semua orang mau nerima. Liqaumin, untuk sekelompok kaum, yadzakkarun, yang mau menerima dan mengambil peringatan atau ajaran Allah. Nggak semua dapat. Hanya qaumin yadzakkarun. Semoga kita semua Allah tunjukkan pada jalan Allah yang lapang, yang lurus. Jalan siapa? Alladzina an'amallahu alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah bitaufiq hatta nalhaq birrafiq. Ya Allah bitaufiq asa nalhaq birrafiq. Ya Allah bitaufiq asal qabul ma'ar rafiq innaka antal arhamur rahimin wa ajwadul ajwadin wa akramul akramin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina
wa rahmatuk arja indana min a'malina la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatik ya arhamar rahimin wa habba bi haqqi qur'anil karim salli ala nabiyyikal karim Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an, wa habbibil Qur'an ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina, birahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatik ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna birahmatik ya arhamar rahimin rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana minas salihin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimina laka muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa zakkihim innaka antal azizul hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa akhir waj'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad bijai sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ya rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد استص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jemaah sekalian, saya minta keikhlasannya dan juga jamaah yang ikut live streaming di sini untuk baca suratul Fatihah. Saya punya orang tua angkat ya, orang baik, orang soleh, adik dari guru kami Al Habib Hamid bin Syekh bin Salim Al-Atas. Kemarin beliau wafat meninggal dunia, hari ini akan disolatkan dan akan dikebumikan di Sukabumi. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini Allah menerima amal baik beliau, Allah tambal segala kekurangannya,
Allah berikan husnul khatimah, Allah terima arwahnya, ditempatkan di sisi Allah tempat yang sebaik-baiknya. Rahmat ampunan dan surga untuk beliau. Dengan kemuliaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqqi suratul Fatihah. Ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah waj'al jannata mathwah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.